Untuk membersihkan cakra-cakra dalam diri kita itu sangat gampang. Kita hanya butuh kesadaran, pengakuan, penerimaan, meminta maaf dan memaafkan, mengikhlaskan. Contoh sederhana, cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan ini hubungannya dengan kesadaran, dengan kebenaran. Yang menutupi cakra ini tidak mengalir energi dengan sempurna, itu adalah kebohongan. Kita akui, kita pernah berbohong kepada siapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang cakra. Karena di dalam diri manusia, semua manusia itu mempunyai titik-titik cakra dalam dirinya. Dan yang harus kita ketahui dalam diri kita itu 7 titik cakra, yaitu cakra dasar, cakra saklar, cakra solar plexus, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra ajna, dan cakra mahkota. Sebenarnya cakra-cakra dalam diri manusia itu sangat banyak, tapi yang kita ambil hanya 7, karena 7 cakra dalam diri itu adalah yang utama atau pusat dari cakra-cakra dalam diri kita ini. Cakra-cakra yang lain itu tergantung 7 cakra yang ada ini. Jadi yang harus kita pelajari hanya 7 saja, itu sudah cukup. Karena cakra-cakra yang lain itu sangat dipengaruhi oleh 7 titik cakra dalam diri kita ini. Yang pertama itu cakra dasar. Cakra dasar itu adalah fondasi titik power energi diri manusia itu ada di cakra dasar. Jika cakra dasar itu baik, kita mempunyai motivasi yang tinggi, karena itu adalah fondasi dalam diri kita, fondasi hidup dalam diri kita. Sehingga jika cakra dasar kita baik, maka kita akan semangat dalam menjalani kehidupan kita ini, akan semangat, akan dipenuhi oleh motivasi dalam kehidupan ini. Tapi jika cakra dasar itu kotor, itu sebaliknya. Kita tidak akan semangat dalam menjalani hidup, mungkin kita akan bermalas-malasan dan kita mudah putus asa. Dan yang kedua itu adalah cakra sakral atau cakra seks. Cakra seks itu berhubungan dengan cakra tenggorokan, karena cakra seks itu adalah tempat kreativitas dan ide. Jika cakra seks kita baik, maka kita akan mempunyai kreativitas yang tinggi, mempunyai ide-ide, gagasan-gagasan yang sangat luar biasa. Tapi jika cakra seks kita kotor, maka kita menjadi kurang kreatif, kita akan bersikap kasar, dan kita akan sering berpikir tentang negatif. Itu tandanya bahwa cakra seks dalam diri kita itu kotor, maka bersihkanlah. Dan yang ketiga itu adalah cakra solar plexus atau cakra perut. Cakra perut itu hubungannya dengan mental. Jadi jika cakra kita baik, cakra perut kita baik, kita akan merasa aman, nyaman, kita bisa mengekspresikan diri kita, dan kita akan percaya diri. Jika cakra solar plexus kita kotor, maka kita akan mengalami iri hati, akan merasa malu, dan mempunyai perasaan yang tidak nyaman dalam diri kita sendiri. Maka jika kita merasakan tidak nyaman, merasa malu dan sebagainya, bersihkanlah. Selanjutnya adalah cakra jantung. Cakra jantung itu tempatnya cinta kasih. Jika cakra jantung kita kotor,
maka kita akan sombong, kita akan egois, kita sulit untuk membuka diri. Tapi jika cakra kita baik, cakra jantung kita baik, kita akan dipenuhi oleh cinta kasih, kita akan dipenuhi oleh energi kesembuhan, karena cakra jantung kita baik. Jadi jika cakra jantung kita kotor, maka bersihkanlah. Dan selanjutnya itu adalah cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan itu adalah kreativitas, mengekspresikan kreativitas. Jadi tempat untuk mengekspresikan kreativitas, untuk berhubungan sosial dan sebagainya, ini tempatnya di cakra sini. Jadi jika cakra tenggorokan kita baik, maka kita akan mudah bergaul, kita akan mudah menyampaikan sesuatu. Tapi jika cakra ini kotor, maka kita akan susah untuk berkata-kata, susah untuk mengungkapkan perasaan, karena sininya kotor. Jika kita susah untuk berkata-kata, susah untuk mengungkapkan perasaan, bersihkanlah cakra kita ini. Dan selanjutnya adalah cakra ajna. Cakra ajna itu di sini. Ini hubungannya dengan intuisi, dan ini yang sangat mempengaruhi cakra yang ada di bawahnya. Cakra yang ada di bawah itu akan baik atau tidaknya itu juga sangat dipengaruhi oleh cakra ini, karena cakra yang di sini itu ibaratnya adalah pengendali atau supir untuk yang cakra-cakra yang ada di bawahnya. Jika cakra ini kotor, otomatis yang lain pun akan tersalur dengan energi kekotoran, karena kembali lagi energi mengikuti pikiran. Jadi cakra sini jika kotor, maka akan sangat mempengaruhi cakra-cakra yang ada di bawahnya. Dan naik lagi cakra mahkota. Cakra mahkota ini adalah pintu gerbang. Jika cakra mahkota kita terbuka, maka kita akan mengetahui sesuatu yang di luar nalar, mungkin pemandangan-pemandangan kosmik dan sebagainya, karena ini adalah pintu gerbang utama untuk menuju kepada ketunggalan. Tapi jika cakra ajna kita cakra mahkota kita kotor, kita bisa depresi, kita bisa stres, kita susah untuk memahami sesuatu, dan kita akan suka mengasingkan diri atau merasa terkucilkan dan sebagainya. Berarti itu cakra sini kotor. Dan jika cakra-cakra dalam diri kita itu kotor, maka kita akan mungkin mengalami penyakit-penyakit di area titik-titik cakra tersebut. Seumpama cakra mahkota kita kotor, kita akan mempunyai penyakit tentang mungkin sakit kepala, migrain dan sebagainya. Dan jika cakra ajna kita kotor, ini akan mempengaruhi mata kita, telinga kita, karena ini hubungannya dengan indera. Jika cakra tenggorokan kita yang kotor, kita akan mempunyai penyakit di bagian sini. Jika cakra dada kita yang kotor, kita akan mempunyai penyakit di bagian dada kita sampai ke tangan kita. Jika cakra perut kita yang kotor, maka kita akan mempunyai penyakit di bagian perut, entah itu lambung dan sebagainya. Di bawah pun seperti itu. Dan jika cakra seks kita yang kotor, maka di situ akan mempunyai permasalahan dalam reproduksi dan sebagainya. Bagian-bagian cakra situ jika kotor, itu akan menjadi penyakit yang ada di sekitar situ. Dan jika cakra dasar kita kotor, maka itu akan menjadi penyakit dari tulang ekor sini ke bawah sampai kaki. Jadi itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kehidupan kita mungkin dipenuhi oleh rasa-rasa yang tidak nyaman dan sebagainya, itu sebenarnya karena cakra-cakra kita yang kotor. Jika kita mau membersihkan cakra-cakra kita itu, titik cakra dalam diri kita, maka kita akan selalu dipenuhi oleh ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, dipenuhi oleh cinta kasih. Jadi mari kita bersihkan cakra-cakra dalam diri kita yang kotor ini. Syaratnya itu sebenarnya sangat gampang.
Untuk membersihkan cakra-cakra dalam diri kita itu sangat gampang. Kita hanya butuh kesadaran, pengakuan, penerimaan, meminta maaf dan memaafkan, mengikhlaskan. Hanya seperti itu. Contoh, cakra dasar itu hubungannya dengan bab ketakutan. Apa yang membuat diri kita takut? Coba kita bayangkan, kita sadari, kita cari. Mungkin ada sesuatu kejadian atau trauma di masa lalu yang membuat diri kita itu takut. Cari itu. Apa yang membuat diri Anda sampai Anda merasa ketakutan? Mungkin kita pernah melakukan kesalahan sehingga kita takut. Mungkin kita pernah disalahkan oleh orang lain sehingga kita menjadi takut. Coba renungkan. Renungkan, lakukan penerimaan, meminta maaf dan memaafkan, dan mengikhlaskan. Maka cakra Anda itu akan bersih. Cakra sek mungkin kita sering menyalahkan orang lain, mungkin sering menyalahkan diri sendiri. Coba renungkan, coba bayangkan, apa yang membuat Anda menyalahkan diri Anda sendiri? Atau apakah Anda pernah mempunyai kesalahan di masa lalu yang mungkin membuat diri Anda sampai menyalahkan diri Anda sendiri? Coba direnungkan. Setelah kita merenungkan, kita menemukan kejadian itu, maka terimalah. Maafkan dan meminta maaf, lepaskanlah. Maka cakra dalam diri kita itu akan mengalir. Jadi cakra dalam diri kita, sebenarnya semua cakra dalam diri manusia itu sudah aktif. Semua manusia itu sudah aktif. Cuma di situ itu terhambat oleh energi kesalahan diri kita sendiri. Yaitu tadi kita merasa takut, kita menyalahkan diri kita sendiri, kita kecewa, kita emosi, kita sombong, kita iri, ria, dengki. Kita berbohong, kita sering menipu diri sendiri dan orang lain, kita terjebak oleh halusinasi, oleh ilusi, kita terjebak oleh pemandangan-pemandangan yang sejatinya tidak ada. Itu sebenarnya yang menghambat jalur energi dalam diri kita itu mengalir dengan sempurna. Untuk membersihkan itu sebenarnya bisa dilakukan kapanpun, dimanapun. Yang penting kita harus sadar, kita akui, kita terima, kita maafkan dan meminta maaf, dan kita lepaskan. Maka energi yang menghambat cakra-cakra kita ini akan terbersihkan. Kenapa kita mengikat, atau kenapa energi atau titik cakra itu terkotori, terikat? Ya, karena kita masih mempunyai mungkin pengalaman-pengalaman di masa lalu yang belum kita lepaskan. Jadi bermeditasi untuk membersihkan cakra dalam diri kita itu, ya lepaskan. Kita akui, kita meminta maaf, memaafkan, dan lepaskan. Maka cakra itu dengan sendirinya akan terbersihkan. Contoh sederhana, cakra tenggorokan. Cakra tenggorokan ini hubungannya dengan kesadaran, dengan kebenaran. Yang menutupi cakra ini tidak mengalir energi dengan sempurna, itu adalah kebohongan. Kita akui, kita pernah berbohong kepada siapa saja. Siapa yang pernah kita bohongi, siapa yang pernah kita tipu dan sebagainya, kita akui. Dan kita lepaskan. Seperti contoh cakra jantung ini dengan hubungannya dengan cinta kasih. Yang menutupi, yang mengotori cakra jantung itu menjadi kotor adalah kesedihan. Coba bayangkan, hal apa atau kejadian apa yang membuat diri Anda itu benar-benar sedih. Jika sudah ketemu, maka maafkanlah, lepaskanlah. Maka cakra jantung kita itu akan dengan sendirinya akan terbersihkan. Hanya seperti itu sebenarnya. Untuk membersihkan cakra-cakra dalam diri kita itu hanya ada pengakuan, penerimaan, meminta maaf dan memaafkan, mengikhlaskan. Hanya seperti itu sebenarnya.
asal kita sudah benar-benar melepaskan trauma-trauma masa lalu, luka-luka batin dan sebagainya, secara otomatis diri kita akan terbersihkan. Jika titik cakra dalam diri kita ini sempurna, maka kita akan menjadi manusia-manusia sempurna, atau manusia-manusia yang dilingkupi oleh cahaya ilahi. Dan jika diterus-teruskan akan menjadi keilmuan manunggaling kawula Gusti. Karena untuk menuju kepada yang lebih tinggi lagi, semua cakra dalam diri kita itu harus benar-benar bersih, harus benar-benar terlepas dari kekotoran yang kita ciptakan sendiri. Dan ini yang sering menjerat adalah cakra ajna. Cakra ajna ini tentang wawasan, tentang sudut pandang. Tapi ini tertutup karena apa? Karena ilusi, karena halusinasi. Kita hanya terjebak oleh ilusi kita ini. Sebenarnya kita terjebak oleh ilusi ini. Yang paling susah untuk dibersihkan adalah ini. Karena ini hubungannya dengan halusinasi, dengan ilusi. Kita bermeditasi, bertemu ini, bertemu itu sebenarnya halusinasi. Bahkan kita merasa kehilangan, itu pun ilusi. Kenapa kita merasa kehilangan? Bukankah wujud ini hanya permainan mata, permainan indera, permainan rasa? Apakah mereka-mereka yang telah meninggal itu benar-benar telah meninggal? Bukankah mereka itu masih ada dalam hati kita? Seperti contoh, ada perbedaan, bukankah tidak ada perbedaan? Karena semua perbedaan itu semua berasal dari yang satu, semua sama. Ini sering menjebak di sini, sering menjebak di sini. Jadi yang membuat ini terjebak karena kita terjebak oleh perbedaan, terjebak oleh perpisahan, terjebak oleh gambar-gambar yang sebenarnya ini tidak ada. Jadi sadarilah bahwa semua ini tidak ada, karena semua ini sejatinya sama. Sejatinya sama. Jadi bersihkanlah titik-titik dalam diri kita ini, agar diri kita bisa benar-benar kembali pulang, agar diri kita benar-benar bisa mengetahui jati diri kita, sehingga kita bisa mengetahui Tuhan kita, sehingga kita bisa kembali pulang dengan selamat. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika bermanfaat, monggo diambil. Jika tidak bermanfaat, buang jauh-jauh agar tidak mengotori diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga seluruh makhluk bahagia.